sampaikan tadi bahwa 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka, 1 minggu dapat menetapkan tersangka. Ini yang menurut saya luar biasa gitu ya. Saya nggak ngerti ini buktinya apa yang 1 minggu ini, yang 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka atau menetapkan tersangka itu juga buktinya apa yang sudah diperoleh selama 5 tahun. Apakah sama itu bukti yang dipakai selama 5 tahun itu, atau dalam waktu relatif singkat belum ada 10 hari bisa menetapkan seorang tersangka tanpa dengan bukti yang lama atau dengan bukti yang lama? Ini yang pertanyaan secara akademik dan sekaligus publik bertanya-tanya mengenai hal itu. Ini bahan hukumnya, alat buktinya apa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Sampai hari ini sekali lagi mudah-mudahan nanti ada dari penyidik bisa menyampaikan itu tentang alat buktinya apa. Ini bukan rahasia penyidikan. Ini adalah proses objektifikasi dalam penegakan hukum pidana. Jadi harus bisa dijelaskan secara publik. Ini loh alat buktinya 1, 2, 3. Jadi misalnya itu kan minim 2 alat bukti ya. Alat buktinya apa yang dipakai oleh penyidik KPK yang sekarang periode baru kepemimpinan ini gitu loh. Saya agak greget sekali itu. Kalau saya baca dirinya sedikit saya mengulangi. Jadi di situ ada namanya pasal suap. Pasal suap itu ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Yang menerima suap dihukum. Dalam putusan penerima suap itu tidak pernah ada disebut nama-nama Hasto dalam proses penerimaan suap. Terus sekarang dia jadikan tersangka. Ini bahan hukumnya apa atau alat buktinya apa? Kira-kira begitu. Kita langsung. Saya senang dengan PDIP. PDIP itu melawan. Kayak gitulah partai oposisi. Cuman sendirian ini sedihnya, Pak. Mau kerayun. Apa yang terjadi di Sekjen PDIP lepas dari isu problematika permainan kursi di parlemen? Ibu bapak semua pasti tahu ini permainan politik. Analisanya gampang. Sudah berapa lama kasus ini? Kapan kemudian naik? Persis beberapa hari ketika Yang Mulia M dipecat dari partai. Itu analisa sederhana. Setiap gerakan partai oposisi mau dihajar ketika kemudian berkaitan dengan Yang Mulia M. Kebetulan Yang Mulia M yang memilih seluruh pimpinan KPK. Oh, ada yang bilang, tidak, DPR milih. Bohong kalau begitu. Yang Mulia M pilih 10, semuanya adalah orang-orangnya. Siapapun yang Bapak pilih, tetap orang-orangnya. Itu politik pemilihan namanya. Tapi kalau sebelum masuk 10 itu, ada mekanisme independen untuk memilih 10 calon, lalu baru ibu bapak sekalian partainya memilih 5, baru itu fair. Tapi ini 10 pemainnya sudah ditentukan. Dari 10 ini, tentukan pilihan ibu bapak sekalian, siapapun orang M. Jadi siapapun jadi ya pasti akan mematuhi kerja M. Problematika pergantian antar waktu di Indonesia apakah hanya di PDIP? Kalau ibu bapak jujur, ada problematika masalah dan kepentingan politiknya pergantian antar waktu? Ada, Pak. Tapi yang diusut cuma partai oposisi. Saya tidak bela Hasto, tapi saya bela partai oposisi. Kenapa? Indonesia tanpa oposisi nonsens, Pak. Kalau PKS, Pak, mana yang PKS ya? Nah, Bu, kalau PKS bergabung dengan oposisi, saya bela habis-habisan. Ini bukan karena jenggot, Bu. Saya kan dituduh anggota PKS, Zainal Arifin Mukhtar PDIP, Bivitri Susanti Nasdem. Kami iya kan, Pak? Kami sampaikan iya, kami masuk lewat jalur khusus, jalur film, nomor kartu anggota 007. Jadi saya yakin politik, Pak. Nah, bagaimana dengan problematika Kaltim dengan masuk perkara ke MK? Saya jawab cepat ya, Pak. Apakah terkena ambang batas perkara di pasal 158 Undang-Undang Pilkada? Potensial kena. Tapi juga potensial terbuka kalau permohonannya menjelaskan secara gamblang, bagus, soal fenomena parcok dan bantuan sosial. Data saya dan teman-teman di Kalimantan Timur, Pak, begitu dibuka open source saja, Pak, bantuan sosial itu banyak menjelang tanggal 27 November. Padahal 14 hari sebelum 27 November, keluar surat edaran Mendagri yang melarang penggunaan bansos menjelang tanggal 27. Dipatuhi? Tidak dipatuhi. Apakah surat edaran itu benar? Salah. Kenapa? Karena perintah putusan Mahkamah Konstitusi bukan surat edaran, tetapi pemerintah harus membuat peraturan yang membatasi penggunaan bantuan sosial menjelang pilkada atau pemilu. Nah, ini keajaiban juga nih, Pak. MK tidak mengakui bahwa bansos adalah politik gentong babi yang merupakan kecurangan pemilu, kata MK di putusannya. Tapi MK mengakui harus buat peraturan
untuk mencegah itu. Lah, tadi tidak mengakui, tapi memerintahkan buat peraturan. Keajaiban juga cara berpikir MK. Jadi Kaltim itu bisa terbukti kalau memang kecurangan TSM-nya bisa dijelaskan dengan baik. Tapi MK kan super kejam, Pak. 312 itu nggak sesuai ambang batas. Apa alasannya? Nggak kuat, tok, keluar. Padahal sifat peradilan, Pak, di dalam dismissal proses, ngasih nasihat. Kamu di permohonannya belum kuat, perkuat begini. Nanti buktikan di sidang pembuktian. Tapi MK kan malas, Pak. Kan putusannya sama, karena tunjangan buat putusannya sama. Kan bapak-bapak juga partainya setuju kasih tunjangan hakim buat putusan. Jadi putusannya, perkara digabung, putusannya dipisah. Supaya tunjangan masing-masing putusan dapat. Nanti videonya tampilkan saja ke MK, Pak. Saya pertanggungjawabkan ada tunjangan soal putusan itu. Jadi berebut buat putusan, walaupun isinya tidak berkualitas. Pak Muhammad Husni, Raja sudah berpidato di mana-mana. Makanya saya bilang, Raja itu dibatasi konstitusi. Konstitusinya bilang tidak ada konsep pilkada langsung kecuali daerah khusus asimetris itu, Pak. Nah, Raja kan tidak pakai data yang valid, Pak. Raja kan pakai pendapat Pak Bahlil, teman-teman Golkar, yang doktornya tertunda. Tapi beliau dapat PhD, Pak. Pernah hampir doktor. Menteri SDM referensinya, Pak, bayangkan. Saya berimajinasi, kalau referensinya sekelas Prof. Yusril, kan pakar hukum tata negara, jelasin dong. Prof. Yusril nggak berani, nanti salah, bertentangan dengan gagasan konstitusional. Menteri Hukum nggak ngomong. Yang malah diomongin Menteri Hukum adalah pengampunan para koruptor. Konsepnya ada, tapi salah sebut, Pak Presiden. Nanti kita ceritakan jadi kemana-mana. Sampai di mana pengaruh Presiden? Sekali lagi, Presiden megang 5 cabang tampuk kekuasaan. Eksekutif, legislatif, buat undang-undang Presiden powerful loh. Dari 5 tahapan pembentukan undang-undang ada Presiden semua. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengundangan. Presiden semua nih, 5. DPR cuma 4. Rakyat tidak diikutkan. Padahal ada partisipasi publik. Kalau DPR cuma perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, ini doang. Presiden lebih hebat, setelah punya 55, bisa buat perpu, sudah disetujui, dia pula yang batalkan. Setuju bersama nih, dia pula. Bisa buat PP, bisa buat perpres, bisa buat permen. Permen ini yang paling banyak di muka bumi. Apalagi kabinetnya sudah 109 orang. Kalau tidak buat peraturan menteri di mana-mana. Jadi problematika pernyataan presiden dengan powerful eksekutif, legislatif, yudikatif, ngangkat hakim. Ngangkat, izin, SK, hakim semua di sini. Pertahanan keamanan, parcok di dalamnya. Kalau presiden menyesatkan konstitusi, bisa. Apa yang terjadi selama Presiden Jokowi? Sesat konstitusionalnya luar biasa terhadap parcok. Gajinya tidak ditingkatkan, penyimpangannya ditingkatkan. Teman-teman parcok di mana-mana, padahal itu bukan tugas. Multifungsi, sak multi-multinya. Multifungsi plus-plus.